Proyek kali ini saya ditemani 5 rekan saya, admin, Dina, Iqbal, Handal, dan Widi, akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh salah satu perusahaan distributor PT Sukses Jaya. Masalah utama yang dihadapi PT Sukses Jaya adalah kacaunya data pelanggan yang ada di perusahaan tersebut. Begitu banyak duplikasi data, ketidakakuratan data, ketidakkonsistenan data, dan tidak rincinya data pelanggan. Hal ini berdampak pada proses pencarian data yang tidak efektif. PT Sukses Jaya menginginkan perbaikan data pelanggan lama yang mereka miliki dan mekanisme pencegahan agar data baru yang masuk bisa lebih konsisten dan akurat. Pertama yang kami lakukan adalah membagi tugas untuk setiap anggota. Dan apa yang terjadi tidak semudah itu. Untuk memberikan sebuah gambaran kerja per orangnya, kita harus benar-benar mengetahui masalahnya dengan jelas dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi yang dirasa bisa mengatasi masalah yang ada. Saat ini menangani 20 supplier yang tersebar di beberapa daerah. Dalam kasus ini, Bapak Jo sebagai manajer meminta kami selaku pembuat software untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh sistem perusahaan tersebut. Masalah yang dihadapinya diantaranya pencarian data yang kurang efektif. Pada penamaan suatu objek, banyak terjadi penamaan yang berbeda, seperti pada penamaan alamat yang sama dengan struktur yang berbeda. Sebagai contoh, pada alamat Jalan Ahmad Yani, banyak ditulis dengan berbagai macam struktur, seperti Jalan A Yani, Jalan A titik Yani, Jalan Ahmad Yani, atau sebagainya. Sehingga dalam pencarian data kurang efektif, yang membuat keakuratan data berkurang dalam sistem ini. Masalah selanjutnya adalah data pelanggan yang belum rinci. Dalam penamaan data-data yang sudah ada, ditemukan data pelanggan yang belum lengkap. Terdapat data pelanggan yang belum mencantumkan RT, RW, kode pos, nama desa, atau sebagainya. Padahal data tersebut cukup penting untuk perusahaan tersebut. Ini sangat disayangkan karena program tersebut tidak memiliki fitur untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah mengadakan diskusi mengenai solusi yang akan diterapkan di sistem entry data, hasil dari berbagai diskusi adalah kelompok kami menerapkan aplikasi desktop, atau yang dimaksudkan pembuatan aplikasi berbasis web digantikan dengan aplikasi desktop dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan manajer. Ini dikarenakan aplikasi web yang menurut kami dan manajer terlalu sulit untuk kami yang masih baru dalam menangani kasus seperti ini. Untuk solusi yang kedua, kita menambahkan fitur layar konfirmasi untuk mengulangi kesalahan entry. Mungkin ini dimaksudkan untuk pengecekan kembali terhadap data yang telah Oh ya, tadi saya katakan kami melakukan pembagian tugas. Pada saat pembagian tugas dilakukan juga pembagian divisi untuk setiap anggota. Ada 3 divisi utama, desain, Java, database. Divisi desain merancang hampir keseluruhan aplikasi yang meliputi pemilihan solusi, layout aplikasi, entity relationship diagram untuk perancangan database. Divisi ini bergabung dengan divisi yang terkait ketika melakukan perancangan. Ketika merancang layout, berdiskusi dengan divisi Java, dan berdiskusi dengan divisi database ketika merancang ERP. Dalam proses kerja divisi database ini, kami melakukan berbagai pembelajaran menggunakan database yang akan kami buat sebagai sistem database. Kami mencari referensi berkaitan dengan aplikasi sebanyak-banyaknya, menginstal pada laptop masing-masing dan membuat user kami sebagai langkah awal masuk ke laptop. Proses kerja dimulai dengan membaca dan memahami arsitektur pada Oracle. Setelah mengenal sedikit demi sedikit mengenai Oracle, kami mencoba untuk membuat tabel sebagai latihan. Kami mengalami kesulitan saat membuat tabel dengan cara langsung di Oracle. Banyak fitur yang kami tidak ketahui harus mengisi apa. Dari mata kuliah pelajaran database, kami mendapatkan pengetahuan tentang SQL sintaks seperti DDL, DML, sintaks DDL dan DML dapat digunakan
komunikasinya menggunakan sintaks pengetik. Tapi dibutuhkan untuk ulekan karena harus secara manual mengetikkan setiap perintah. Kami juga mempelajari bagaimana cara menghubungkan database ke Java, karena ada field dropdown yang mengandung nama kota dan nama provinsi dari database. Selain itu juga aplikasi entry data ini harus menyimpan data yang diberikan ke dalam database. Dari sumber yang ada, kami mencoba mengimplementasikan. Berlanjut kepada pembuatan desain model database yang akan digunakan untuk menampung data di database. Dalam pengerjaannya ada beberapa tahap yang dilalui dan pengoreksian koefisienan dan keefektifan desain model database itu. Pembuatan ya sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data yang telah dibuat. Untuk menghasilkan data yang akurat, dilakukan pemecahan field yang lebih akurat. Dalam pembuatan IRP ini masih perlu menggunakan teknik kompensasi sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan atau tidak keefektifan rancangan yang telah dibuat. Kami diberi sebuah referensi berbahasa Inggris mengenai data ini dan dari referensi tersebut diungkapkan teknik pencegahan kesalahan data seperti teknik hits, problem design, data monitoring, debugging, restore, SSS. Pembuatan IRP sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data telah dibuat. Dilakukan pemecahan field yang lebih atomik lagi. Dalam pembuatan IRD untuk menyimpan data pelanggan ini, masih belum menggunakan teknik. Salah satu fitur yang digunakan dalam aplikasi kami adalah fitur dropdown untuk beberapa field, seperti kecamatan dan kelurahan. Isi dari field dropdown tersebut diambil dari database penyimpanan master data alamat. Master data alamat telah kami dapatkan dalam bentuk file akses, sedangkan kami harus merubahnya menjadi tabel dalam database Oracle. Untuk membuat master data tersebut menjadi tabel dalam database Oracle, kami tidak mungkin secara manual membuat kembali tabel tersebut karena datanya sangat banyak. Oleh karena itu, kami merubah formatnya terlebih dahulu menjadi file berformat CSV. Kemudian, file tersebut diimport ke dalam database Oracle. Database master data alamat berhasil dipindahkan ke dalam database Oracle. Pada awalnya, kami membuat desain IRD dengan 4 entity, yaitu customer, agen, cabang, dan admin. Namun, seiring berjalannya waktu, kami sadari bahwa problem yang didapat tidak bisa diselesaikan dengan hanya desain IRD yang sudah kami buat tersebut. Kami menamai desain IRD yang pertama dengan IRD versi 1. Kekurangan dari IRD versi 1 adalah pengklasifikasian alamat yang tidak spesifik. Jadi, kita tidak bisa memasukkan alamat yang berbeda, misalnya di apartemen, mall, kompleks, penginapan, dan desa. Untuk mengatasinya, kami merombak dengan membuat IRD versi 2. Untuk IRD versi 2, kami membuat beberapa entiti tambahan, yaitu kontak dan perusahaan. Lalu menambahkan atribut-atribut untuk menampung data-data alamat, apartemen, mall, kompleks, penginapan, dan desa pada entiti alamat. Jadi, entiti alamat mempunyai banyak atribut. Setelah dikaji kembali, cara itu tidak efektif, karena pada tabel tersebut akan banyak data yang muat. Ketika divisi database merancang sebuah database, di saat yang bersamaan dilakukan implementasi layout oleh divisi Java. Rancangan layout ini disesuaikan dengan desain database yang dibuat. Dengan demikian, layout yang dibuat juga mengalami beberapa kali perubahan. Manajer meminta kami untuk membuat aplikasi dengan Java. Yang menjadi masalah buat kami adalah pemahaman tentang Java sama sekali belum dikuasai. Oleh karena itu, pertama-tama kami mencoba mempelajari pemrograman dengan bahasa Java dengan mencari referensi di internet. Karena kelompok kami bekerja fokus ke bagian entry data dari aplikasi ke database, maka yang pertama kami cari dan coba pelajari adalah bagaimana melakukan koneksi dari Java ke Oracle. Nah, setelah koneksi Java ke Oracle selesai, kami mencoba membuat tabel dummy untuk melakukan pengujian apakah yang data yang kami entry berhasil masuk atau tidak. Kemudian kami implementasikan pengentrian data tadi melalui form. Maka tentu saja kita harus membuat form yang dibutuhkan terlebih dahulu. Form yang dibuat sangat sederhana sekali, hanya terdiri dari beberapa text field saja. Setelah beberapa pertemuan dan adanya koordinasi dengan kelompok lain, form mengalami banyak perubahan.
diantaranya pergantian teks provinsi, kota, kecamatan, dan desa dengan kelompok box. Data ini diambil dari tabel kode pos yang diberikan oleh project manager. Tetapi karena dari tabel ini berisi data untuk Provinsi Jawa Barat saja, maka combo box untuk Provinsi diset Jawa Barat. Semua combo box tadi dapat diedit, hal ini untuk mengantisipasi adanya data baru yang belum terdaftar. Perubahan yang lain adalah penambahan kategori alamat. Jadi rencananya alamat dipisahkan berdasarkan kategori desa, komplek, gedung, dan tempat wisata. Permasalahan yang terjadi dengan adanya kategori ini adalah bagaimana menampilkan form alamat yang sesuai dengan kategori alamat yang dipilih. Solusinya, dari form alamat ini kami tambahkan pilihan berupa radio button untuk desa, komplek, gedung, dan tempat wisata. Jadi, jika kita memilih desa, maka akan tampil form pengisian alamat untuk desa. Jika komplek, akan tampil untuk komplek, dan seterusnya. Button. Jenis perusahaan dan nama perusahaan masuk ke tabel perusahaan, nomor HP, nomor telepon, dan nomor fax masuk ke tabel kontak. Dan untuk alamat desa masuk tabel desa, alamat gedung masuk ke tabel gedung, begitu pula dengan alamat yang lainnya. Namun setelah ada diskusi kelompok dalam penyimpanan data sebelum ke database, kami simpan dulu di CSV. Jadi setelah dikoreksi data itu benar, kemudian data dari CSV tersebut akan diimport ke database. Mungkin akan timbul sebuah pertanyaan, kenapa harus dikirim ke harddisk di tiap cabang terlebih dahulu? Ada sebuah gagasan dari literatur yang kami pelajari. Di sana dijelaskan bahwa dalam dunia IT yang sangat penting dari pengorganisasian data adalah always backup. Dengan kondisi perusahaan PT Sukses Jaya yang memiliki banyak cabang dan menyimpan lebih dari 700.000 data pelanggan, tentunya akan sangat bermasalah ketika database pusat suatu saat mengalami kehilangan data. Dan bayangkan, setiap cabang tidak memiliki salinan data. Perusahaan distributor yang sangat membutuhkan data pelanggan harus mengumpulkan kembali data pelanggan yang sangat banyak itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami dihadapkan dengan masalah data alamat untuk customer pada perusahaan distribusi daerah Jawa Barat. Dan setelah didiskusikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan membenahi beberapa lini, yaitu pada master data, kemudian deduplikasi, dan yang terakhir pada pengentrian data. Dan setelah didiskusikan dalam pembagian kelompok kami mendapatkan amanah untuk membenahi bagian entry data. Pada pembuatan form entry data, kami menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman yang kami gunakan dan Oracle sebagai database management system yang kami gunakan. Dikarenakan pengetahuan kami tentang tool tersebut masih sedikit, kami mencari referensi tentang kedua tools tersebut pada berbagai buku dan internet. Dan kemudian kami menspesifikkan referensi yang kami cari sesuai dengan masalah yang kami hadapi, yaitu pembuatan form untuk data alamat customer pada perusahaan distribusi. Hal pertama yang kami cari adalah bagaimana cara mengkoneksi Java dengan Oracle. Setelah berhasil dengan pengoneksian Java dengan Oracle, kami kembali mencoba mencari referensi tentang desain form pengentrian untuk data alamat perusahaan suatu customer pada sebuah daerah. Untuk desain pengentrian data, kami mencari desain agar data yang masuk tidak ada yang duplikasi dan datanya standar. Dan akhirnya setelah kurang lebih 4 bulan berlalu, proyek berakhir. Belum sempurna memang, tapi cukup banyak pengalaman yang kami dapat. Selain itu, kami juga mengalami langsung apa yang dinamakan emosi, kejenuhan, stres, dan berbagai perasaan menekan lainnya. Dalam proyek 3 ini, saya mendapatkan beberapa pembelajaran, yaitu mengenai pentingnya soft skill, terutama di dunia kerja. Jadi, hard skill bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kita dalam dunia kerja. Kita juga harus menyadari potensi yang dimiliki diri sendiri dan percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Selain itu, kita juga harus berani menilai orang lain. Terkadang, pendapat dari orang lainlah yang dapat merubah kita menjadi lebih baik. Saya juga jadi mengetahui tentang fungsi penulisan logbook. Logbook itu harus ekspresif, terukur, dan tidak harus memakai bahasa baku. Sedangkan untuk pembagian kerjanya terasa lebih terkoordinir sehingga saya tidak bingung dengan apa yang akan saya lakukan. Semoga proyek-proyek selanjutnya dapat bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih.
ada beberapa hal yang saya dapat dari proyek 3 ini. Ya, yang pertama, saya mampu lebih baik dalam beradaptasi karena dalam proyek ini seperti yang kita ketahui, anggota dibagi menjadi dari 2 kelas. Seperti yang kita ketahui ya, kita jarang gitu, bersama-sama dalam membuat sebuah program, dan saat inilah kita bisa disatukan gitu, dari berbeda kelas. Yang kedua, dalam memanage waktu, saya rasakan lebih baik dari sebelum-sebelumnya karena seperti yang telah diberikan oleh manajer, yang saya rasa proyek ini dinilai cukup sulit, namun kami masih bisa mampu mengatasinya. Untuk yang ketiga, untuk lebih dewasa melawan ego, karena di sini manajer memberi kebebasan dalam eksplorasi ilmu, tidak dibatasi hanya pada hari proyek saja dan tidak hanya dari manajer saja. Yang keempat, lebih termotivasi karena sesekali dosen memberikan motivasi di sela-sela mata kuliah proyek. Yang mungkin yang terakhir, yang paling penting yang saya dapat dari proyek ini, yaitu tidak menyepelekan hal-hal kecil, karena kedepannya mungkin akan dapat berdampak besar, seperti halnya dalam menuliskan logbook. Mungkin untuk sebagian orang ini tak berarti, tapi yang saya rasakan itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Dalam proyek 3 kali ini yang saya dapatkan diantaranya pentingnya pembuatan logbook. Jadi logbook ternyata akan berguna dalam melakukan proses kerja yang tertunda. Jadi sebelum melanjutkan tugas, sebaiknya baca dulu logbook untuk mengetahui sampai mana pengerjaan terakhir kita dan apa target yang akan dikerjakan hari ini. Penulisan logbook juga tidak perlu formal seperti yang pernah ditulis di proyek 1 dan 2. Yang penting, logbook itu harus ekspresif dan dimengerti oleh diri masing-masing. Dari referensi yang diberikan oleh project manager saya baca tentang data cleaning dan referensi ini, saya mulai mengerti bagaimana penanggulangan teknis dalam pengisian data dengan cara form design dan cek digit. Dalam bahasa pemrograman juga tentunya. Sebelum mengikuti proyek 3 ini, saya sama sekali belum mencoba coding dengan bahasa Java. Nah, dari sini, karena project manager minta kami membuat aplikasi dengan Java, maka saya dipaksa untuk mulai sedikit paham coding di Java. Misalnya bagaimana menampilkan hello world, membuat suatu kelas, koneksi ke database, dan mengantarkan data dari form ke database. Kemudian dari segi soft skill, dengan adanya proyek 3 ini, saya bisa belajar bekerja sama dengan kelompok, bagaimana mengemukakan pendapat, permasalahan, dan solusi. Selain itu juga, karena pembagian kelompok itu kan manajer dan kelompok digabung dengan kelas A, diharapkan kita bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan siapa saja. Demikian presentasi dari saya. Proyek 3 ini berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya, di mana proyek 3 ini pembagian anggota untuk proyek 3 melakukan penggabungan 2 kelas, di mana sebelumnya memang belum pernah bekerja sama dalam proyek. Yang saya dapatkan dari penggabungan 2 kelas ini yaitu kita bisa saling mengenal satu sama lain meskipun sebelumnya memang sudah saling kenal. Di proyek 3 banyak sekali soft skill yang didapat. Bagaimana cara kerja yang efisien yang disampaikan oleh manajer kepada saya dan teman-teman di kelompok 7. Kemudian, sejalan di semester 3 ini, banyak sekali teori-teori atau pembelajaran di mata kuliah lain yang diaplikasikan di mata kuliah proyek 3 ini. Di antaranya mata kuliah database yang baru diberikan di semester 3. Pembuatan aplikasi Java dan Oracle diterapkan di proyek 3 ini. Ternyata banyak sekali yang harus digali untuk menciptakan database yang baik untuk penyimpanan data yang akan dibuat. Terima kasih, sekian sebagai sambutan dari saya. Pertama kali waktu masuk proyek 3 itu kesannya pertama ada pelajaran dari cara untuk membuat logbook yang benar dan buat apa sebenarnya logbook yang kita buat. Jadi pada dasarnya logbook yang dibuat untuk kita. Oleh karena itu dalam penulisannya tidak harus per poin ataupun bahasa yang digunakan tidak harus formal. Terus isi logbook biasanya mulai dari hal yang telah kita dapat pada hari itu,
kemudian tugas apa yang harus dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya, dan juga logbook itu bisa berguna kembali kalau kita menemukan permasalahan yang sama. Logbook yang kita tulis dapat mengingatkan kita kembali bagaimana cara mengatasinya dan memperbaiki kekurangan yang telah ditulis di logbook kita. Di project 3 juga pertama kali saya menggunakan Java dan Oracle. Jadi di project 3 ini secara tidak langsung menjadi tempat belajar saya untuk ngulik Java dan Oracle. Terus di sini juga saya belajar bagaimana cara membuat form yang baik, dikarenakan kelompok 7 mendapat masalah tentang pengentrian data. Teknik pembuatan form yang baik salah satunya dengan double keying dan check digit yang saya tahu. Terdapat di proyek 3 ini. Yang pertama mengenai tujuan. Pada awal proyek, saya yang kebetulan terpilih sebagai ketua begitu berambisi, begitu banyak fitur yang saya targetkan, bahkan yang tidak begitu berhubungan dengan apa yang diminta. Kita semua tahu, banyak fitur yang dibuat akan semakin menjadikan aplikasi kita begitu hebat. Namun, alangkah lebih baik jika kita fokuskan dulu tujuan kita. Sesuaikan jalur antara apa yang ditargetkan dengan apa yang sedang dikerjakan. Dengan begitu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek akan lebih efektif dan tekanan yang kita dapatkan karena deadline tidak akan begitu besar. Yang kedua adalah manajemen anggota. Terkadang saya berpikir, tidak hanya mahasiswa dari jurusan psikologi yang harus mempelajari ilmu mengenai karakteristik manusia. Ketika mencoba mengkondisikan anggota agar bisa bekerja sama sesuai harapan, kita harus mengetahui sifat setiap orangnya, kapan ia siap menerima tugas, dan kapan kita berhenti memaksakan kehendak kita. Dan untuk setiap orang, caranya berbeda. Sampai saat ini, saya belum menemukan cara umum yang cocok untuk setiap orang. Terima kasih.